Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Kita boleh berjumpa lagi dalam renungan malam di hari ini, dan kita senantiasa percaya bahwa kita boleh ada pada saat ini semua adalah karena kuat kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita memohon bimbingan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap sukacita, untuk setiap pengharapan, dan setiap penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan bahkan merenungkan sabda firman-Mu. Berkati mampukan kami supaya kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan, dan kami pun tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari berfirmanlah ya Bapa, karena kami semua telah siap sedia untuk mendengar, merenungkan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-59, firman Tuhan. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Dalam renungan malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam satu tema, yaitu berserah kepada Allah. Berserah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah leganya kalau kita mampu menyelesaikan suatu tugas sampai tuntas. Sebab Tuhan Yesus pun menghendaki agar para muridnya ataupun para pengikutnya pun melakukan hal yang demikian. Orang-orang Yahudi yang pura-pura tidak tahu tentang akhir zaman, sesuai dengan perenungan kita tadi pagi, dan juga bahwa segala sesuatu itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, oleh sebab itu, Yesus mengajak mereka untuk menyelesaikan hal tersebut selagi ada waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus mengilustrasikan jika ada tuntutan hukum, maka berusahalah menyelesaikannya sebelum dibawa ke pengadilan. Jangan sampai seseorang tiba di penghukuman yang tak terelakkan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, hiduplah dalam pertobatan, nikmati pengampunan dan pendamaian dari Allah sejak sekarang. Kita pun, saya, bahkan Bapak Ibu dan Saudara, masih diberi waktu oleh Allah melakukan banyak hal dalam hidup ini. Tadi pagi, siang, sore hingga malam ini, kita telah melewati berbagai aktivitas kita di hari ini. Walaupun demikian, janganlah kita hanya sekedar menjalani hidup ini saja. Kita bukan robot yang diposisikan begitu rupa untuk melakukan sesuatu. Kita diberi akal budi, juga kemampuan untuk memilih serta membedakan mana yang baik dan mana yang berkenan pada Tuhan atau mana yang tidak berkenan pada Tuhan. Jikalau Tuhan mempercayakan kepada gereja atau kita untuk melakukan tugas selaku umatnya, maka lakukanlah karya layan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Sebab segala sesuatu itu akan menjadikan kita semakin beriman kepada Tuhan. Segala sesuatu mari kita selesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik. Dalam proses itu kita sadari benar bahwa menurut manusia itu selalu relatif. Apa yang benar menurut si A belum tentu menurut si B. Apa yang benar menurut saya belum tentu benar
menurut Bapak Ibu dan Saudara, dan seterusnya. Sesungguhnya kebenaran yang mutlak adalah dari Allah itu sendiri. Dan untuk memutuskan apa yang benar, maka kita perlu meminta hikmat Allah, berserah kepadanya, bukan menyerah pada keadaan. Lalu lanjutkan karya layan kita di tengah-tengah kehidupan kita ini, dengan senantiasa meminta pertolongan Tuhan. Lakukanlah yang benar dalam tuntunan kehendak Tuhan, dan Tuhan pun pasti melakukan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara, firman malam ini bukan suatu ancaman, tetapi sebuah ajakan untuk menyerahkan diri kepada Allah. Karena kita selamat bukan usaha dan upaya kita. Keselamatan sudah hadir melalui Tuhan Yesus. Maka biarlah kita jangan seperti orang-orang Yahudi yang pura-pura tidak tahu dengan semua itu. Sebab kerajaan Allah sedang berlangsung di dunia. Mari manfaatkan waktu yang dikaruniakan Allah, agar kelak kita dapat mempertanggungjawabkan saat Tuhan datang kembali. Senantiasalah berbuat baik, menyebarkan kasih, dan menjadi terang dimanapun kita boleh berada. Amin untuk firman Tuhan di malam hari ini. Bapak, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami. Kami yakini, kami imani bahwa itu semua terjadi hanya karena pertolongan Tuhan saja. Dan saat ini kami telah merenungkan sabda firman-Mu, berkati kami, kuasai kami, mampukan, supaya kami mampu untuk tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, yang senantiasa mau membagikan kasih, yang senantiasa mau saling tolong-menolong, bahkan senantiasa mau menjadi terang dimanapun kami boleh berada. Ketika kami akan beristirahat di malam hari ini, Tuhan tolong kami, berkati kami supaya kami dapat tidur dengan nyenyak, beristirahat dengan tenang, dan besok pagi kami dapat kembali dibangunkan hanya dengan anugerah Tuhan saja untuk dapat melakukan berbagai aktivitas kehidupan kami. Maka kami memohon tuntunan kasih Tuhan saja dalam kehidupan kami, supaya kami dapat senantiasa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, ini mohon hati kami, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.